Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat, kasih, karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki Pekan Paskah yang kelima. Dan minggu depan kita memasuki Pekan Paskah yang keenam. Antara Pekan Paskah yang keenam dan Pekan Paskah yang ketujuh, ya, kita akan merayakan peristiwa mulia, yaitu yang kita akan daraskan juga, Yesus naik ke surga. Dalam tanggal atau almanak atau kalender kita, dulu kenaikan Isa Al-Masih, lalu dirubah tahun lalu kenaikan Yesus Kristus. Tetapi kita tahu kenaikan itu adalah di mana hari raya kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Pada peristiwa Rosario, peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Itu kita akan masuk ke minggu Pekan Paskah kelima. Sedangkan pada minggu Pekan Paskah minggu Pekan Paskah keenam dan kita masuk ke minggu Pekan Paskah yang ketujuh. Karena nanti pada penutup rangkaian pesta Paskah itu ditutup pada hari raya Pentakosta. Nah, itu peristiwa mulia juga, yaitu Roh Kudus turun atas para rasul dan berdirinya gereja Katolik. Nah, itu, atau berdirinya gereja Kristus, ya. Jadi jelas ya. Jadi kita sudah masuk ke minggu Pekan Paskah yang kelima, di mana bacaan pada hari Minggu lebih menitik beratkan tentang kasih. Ya, barang siapa mau mengikut aku atau menjadi pengikut aku, dia harus berbuat kasih. Kasih yang sempurna Yesus Kristus. Nah, pada Pekan Paskah yang kelima ini, ya, kita diajak untuk selalu berbagi kasih. Berbagi kasih itu ya berdoa, bekerja dengan baik, berkata-kata baik, berperilaku baik, ya, tidak memfitnah, tidak membenci, sesuai dengan doa yang nanti kita daraskan, kan? Kan biasa tuh. Nah, di Mada Bakti itu kan ada. Tidak berbuat jahat, ya. Tidak menghina, kemudian tidak rusuh, harus rukun, ya. Tidak melakukan tindakan yang cemar dan sebagainya. Memang di dalam otak kita atau pikiran kita itu, kalau kita sudah melakukan suatu hal yang jahat, kalau kita tidak mohon ampun, tidak menyesal kepada Tuhan Allah, dia akan menghantui kita. Udah mohon ampun pun, tapi dia tetap menghantui kita. Dan itu akan membekas. Setan atau iblis itu sering menggoda kita, mengingatkan kita akan dosa kita. Padahal kita harus membenci dosa itu. Ya. Mengapa? Karena setan dan iblis tidak mau terima
Ya, dosa kita dihapus sedangkan dosanya tidak dihapus. Cara menghapus dosa dengan menerima sakramen tobat, nah itu pasti. Sehingga prolog saya tadi kan, kita sering berjanji untuk berbuat baik, kita sering berjanji untuk berdoa, tapi kita lalai berdoa. Betul ya? Pagi kita tanda salib, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan itu kan luar biasa. Tapi sulit sekali. Mengapa? Karena kita dihantui perasaan ya, kedosaan kita. Dihantui perasaan kemalasan. Jadi akar dosa itu kemalasan. Kemalasan, kelobaan. Kelobaan itu artinya apa? Udah malas, dia sok bodoh gitu, apatis. Lama-lama dia sombong. Acuh tak acuh. Ya. Kalau udah dia malas, loba, ya, kemudian dia acuh tak acuh, masa bodoh, kemudian kak tikaulah, ya kan? Ya udah, dia mulai menyesatkan dirinya. Siapa yang menyesatkan diri kita? Ya diri kita sendiri. Kita nonton film porno, kita buka-buka situs porno, kita diajak kawan untuk porno, berbuat cabul, ya. Dan itu ada dalam diri kita, hawa nafsu, hormonal. Tetapi kita tidak mampu mengendalikannya. Orang beriman itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan mampu tahu itu salah atau itu benar. Maka ada 10 perintah Allah. Kalau mencuri berarti tidak benar, jahat. Bersaksi dusta berarti tidak benar, berbohong berarti tidak benar, berarti jahat. Ya. Berbuat cabul itu tidak benar, berarti jahat. Sehingga penting untuk kita sadari sebagai pengikut Kristus untuk selalu hidup mengasihi. Jadi kalau yang berbuat jahat itu berarti tidak mengasihi. Kalau yang melakukan kecemaran itu tidak mengasihi. Tidak mengasihi dirinya sendiri. Cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita berbuat cabul, itu berarti kita tidak mencintai Tuhan dan tidak mencintai sesama. Mengapa terjadi seperti itu? Ya. Kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak di dalam Tuhan. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita tergoda oleh iblis dan setan. Ya. Gitu juga yang mencuri. Kita tergoda akan hak milik. Padahal udah dalam 10 perintah Allah, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tak adil. Tapi kita menginginkan HP kita sama seperti orang, lalu kita merampas. Menginginkan emas orang, menginginkan sawit orang. Begitu juga kita menginginkan badan orang lain, padahal badan orang lain itu adalah miliknya. Hawa nafsu kita. Kita mulai melakukan tindakan yang jahat, mulai berencana niat jahat, di mana tempatnya, waktunya, kita mencari korban kita dan sebagainya, ya. Dan akhirnya terlaksanalah. Jadi mulai dari pikiran, kemudian dibuahi oleh perkataan, lalu dipanen dengan perbuatan. Akibatnya 3 hal itu membuat kalian akhirnya sesat. Ditambah lagi lalai untuk menjaga mata, ya, pikiran. Yang membuat kita berdosa itu kan mata kita, pikiran kita, lalu tangan kita, kaki kita kan. Orang berbuat dosa ya seperti itu. Maka kata Yesus, cungkilah matamu, potonglah tanganmu, dan penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Kalau secara harafiah, ya, pada zaman
gereja-gereja perdana itu ada orang pengikut Kristus, saya lupa namanya. Dia itu akhirnya mencungkil matanya karena matanya itu menyesatkan dia. Betul-betul dicungkil matanya satu. Itu. Jadi kalau kalian tidak sadar, susah. Jadi orang bertobat tuh harus sadar. Kalau masih pingsan, masih dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh dunia, ya. Mau cepat kaya merampok, mau cepat kaya jual narkoba, apalagi misalnya ya kalian-kalian yang berada dalam satu sel, ujung-ujungnya rayuannya mulai muncul kan. Sebentar lagi kamu keluar, gimana? Apakah kamu mau kerja kuli, mau balik ke kampung? Susah katanya. Orang tidak terima kamu. Ini ada kawan cari jaringan, jualan obat. Obat apa? Cicip dulu biar kamu jualan. Berupa jualan narkoba. Berat. Ya. Atau yang lagi marak, trafficking, organ-organ orang dijual. Ya. Ginjal dan sebagainya. Dan ini terjadi di masyarakat kita sekarang, di kampung-kampung, di dusun. Kalian kan berasal dari dusun, desa, ya, betul kan? Bisa begitu. Bayangkan yang dulu dusun tuh orangnya tulus, jadi bisa bulus. Karena pengaruh apa itu? Ya. Karena kita tidak mau berdoa, tidak membaca kitab suci, tidak terima ekaristi, tidak mau ikut komunitas yang baik. Maka minggu lalu saya katakan, kalian kalau keluar jadi petani, tidak sulit kan? Ya jadi petani, tidak perlu SKCK kan? Tidak perlu ijazah kan? Hah? Kamu petani padi, adakah? Mana ijazahmu, sertifikatmu? Kan enggak gitu kan? Kalau kalian punya lahan orang tua ya bertani. Mau bertani sayur silakan ya. Setelah bertani sayur lalu ternak ayam, ya, ternak ikan, kan enggak sulit kan? Enggak sulit. Tapi menjadi sulit kalau kita enggak biasa. Tadi malas, kalau udah malas susah. Orang mau kerja jadi pegawai juga bangun harus awal. Ada jam kantor. Masa petani tidak ada jam kantor kan? Masa petani mau datang jam siang? Ya susah. Ya petani pasti bangun awal, ya, mempersiapkan bekal dan sebagainya. Sama, sekolah juga mempersiapkan bekal. Sama itu, cuman hanya beda profesi ya. Gitu juga kita di sini. Dididik, didisiplinkan, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Coba berani tidak makan, mau lapar. Emangnya di kamar kamu ada Indomie? Paling 1-2 yang punya Indomie. Memang bisa masak, dapur terbatas waktunya, aksesnya kan? Karena kalian dikunci. Makanya didisiplinkan. Nah, ajaran disiplin itu ya diterapkanlah di rumah kan? Bangun jam berapa dan sebagainya. Dan ini penting ya. Jangan sampai kita melalaikan itu.